penderita epidermolisis bullosa kita dengan tema 30 tahun bersama epidermolisis bullosa. Dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab seputar pengalaman tentang epidermolisis bullosa dengan mereka ya. Dan jangan lupa tonton live kita setiap hari Rabu sama Sabtu ya. Itu setiap minggu kita ada 2 kali live, dan itu kita menghubungi beberapa keluarga epidermolisis bullosa. Nah, komunitas Suara Hati Kupu-Kupu ini dinaungi oleh KEBI. KEBI adalah keluarga epidermolisis bullosa di Indonesia. Silakan follow Instagram kita ya. Berbicara tentang KEBI, KEBI ini terbentuk karena ada beberapa sekumpulan orang tua dan penderita epidermolisis bullosa ini sendiri yang berdedikasi mendukung orang-orang yang terkena dampak EB secara langsung. Tujuan utama dari kami adalah mendistribusikan perban, pelembab, krim, dan perawatan yang steril untuk pasien epidermolisis bullosa. Mengedukasi, memeluk mereka, dan meningkatkan kualitas hidup dan membuat pasien epidermolisis bullosa ini dapat menghadapi dunia dengan rasa percaya diri. Kita juga bertujuan untuk memberitahu masyarakat dan berkampanye tentang epidermolisis bullosa agar masyarakat lebih tahu tentang detail sakit epidermolisis bullosa ini, dan mereka supaya peduli dan lebih tahu tentang epidermolisis bullosa. Berbicara tentang EB ini adalah kondisi turunan langka yang menyebabkan kerusakan kulit. Kondisi ini berhubungan dengan jaringan ikat dan bisa menyebabkan kulit serta membran mukosa melepuh. Lebih detailnya seperti kita baru terkena luka knalpot atau mungkin terkena air panas, jadi melepuh seperti itu. Nah, karena kondisi yang seperti ini, kulit menjadi mudah rapuh dan melepuh walaupun hanya dengan gesekan. Bahkan kondisi ini diperparah dengan pengaruh imun juga. Jadi kalau imun kita menurun, itu juga berpengaruh di kulit kita. Nah, lepuhan ini bisa terjadi di luar tubuh atau di dalam tubuh. Jadi bisa mempengaruhi mata, mulut, dan organ-organ dalam. Bahkan epidermolisis bullosa ini juga mempengaruhi psikis dari penderitanya. Kenapa bisa mempengaruhi psikis dari penderitanya? Hal ini dikarenakan karena kurangnya masyarakat yang tahu tentang epidermolisis bullosa. Jadi mereka berpikir bahwa sakit epidermolisis bullosa ini dapat menular, padahal epidermolisis bullosa ini tidak menular. Seperti itu. Jadi seperti masyarakat yang belum tahu tentang epidermolisis bullosa itu seperti memandang berbeda para pasien. Nah, dalam kesehariannya pasien ini, mereka diharuskan memakai perban, dressing, pelembab, dan krim. Harus dan menjadi kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan penderita epidermolisis bullosa ini untuk memulai hari agar mereka terlindung dari gesekan, luka infeksi. Jadi membuat mereka lebih mudah bergerak seperti itu. Nah, karena perban itu mahal, kami mengajak sahabat Suara Kupu-Kupu dimanapun Anda berada untuk menyisihkan sedikit rezeki kalian untuk membantu komunitas kita. Seperti itu. Caranya bisa inbox Instagram kita, atau mungkin jika kenal dengan beberapa pengikut di Instagram kita, bisa inbox mereka juga. Nah, untuk penonton live, kalian bisa mengajukan pertanyaan di tanda tanya di bawah sini ya.
gitu, nanti supaya komentar kalian itu tidak tertimbun. Baik, saya di sini live hari ini tidak akan sendiri, saya akan mengundang Ibu Nur Hasanah. Ditunggu sebentar ya. Ini adalah salah satu pasien EB yang sudah berusia 30 tahun. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya pengalaman Ibu Nur Hasanah ini, Ibu Ayu Nur Hasanah, selama 30 tahun itu seperti apa menghadapi epidermolisis bulosa. Saya coba undang. Masih belum tergabung juga. Ibu Ayu, mungkin jika Ibu Ayu nonton bisa mengajukan bergabung di live saya, karena saya coba hubungi tidak dapat bergabung. Coba saya undang sekali lagi. Coba saya undang lagi. Saya masih berusaha menghubungi Ibu Nur ya. Tadi jatuh HP-nya. Saya coba hubungin lagi. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya itu kayak penasaran banget ya sama kisah hidupnya Ibu Ayu Nur Hasanah. Makanya hari ini kita coba live, terus tanya-tanya juga ke Ibu Ayu, gimana pengalaman dia selama 30 tahun menghadapi epidermolisis bulosa ini, seperti itu. Karena saya kan juga punya anak kecil yang sakit EB, cuma kan mereka kan masih belum pinter kayak ngomong gimana sih rasanya gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nur. Waalaikumsalam. Ya tadi agak susah ya dihubungi. Oh, nggak ada notifnya, makanya saya bingung. Kok nggak ada notif? Oh, seperti itu. Mungkin saya ya mungkin ya. Iya. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Iya, tunggu ya. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama saya Ayu. Saya kena EB sudah 30 tahun. Saya juga memiliki putra yang mengidap penyakit epidermolysis bullosa. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu, awal mula tahu kalau Ibu kena epidermolisis bulosa itu gimana, Ibu? Awal mula tahu itu sebenarnya panjang banget ya Bun, karena saya udah sampai umur 29 sekitar 28 tahun 29 tahun gitu ya Bun ya. Itu baru tahu bahwa saya itu nama penyakitnya epidermolisis bullosa. Pada saat itu saya melahirkan Syakir dan saya ke dokter, saya ngobatin Syakir. Awalnya beberapa dokter yang bilang ini alergi gitu kan ya, ini alergi, coba pakai obat ini, gitu kan ya. Dokter yang waktu itu saya datangin itu dokter anak.
di Palembang ya, rumah sakit besar di Palembang. Dia bilang ini alergi dan sebagainya. Saya coba untuk kasih obat yang disuruh sama dokter, malah bukan membaik tapi cukup memperparah keadaan gitu ya Bun. Setelah itu saya coba lagi ke rumah sakit yang lain, baru saya tahu bahwa Syakir ini nama penyakitnya epidermis bullosa. Setelah itu dibilang ini adalah keturunan, genetik keturunan gitu ya Bun ya, karena keturunan saya. Jadi baru tahu saya ternyata nama saya penyakit itu adalah epidermis bullosa, dan ternyata saya juga sakit yang sama kayak gitu. Oh seperti itu. Iya. Itu dokternya itu kan awalnya kan pasti cuma menebak-nebak ya kan, ini Betul. betulan. Nah seperti itu. Apa gitu? Apa Bun, putus-putus Bun suaranya? Gini kan itu kan cuma tebakan dari dokter. Kalau apa Iya, itu betul. sakit keturunan. Nah itu tahu kalau ini tidak epidermis itu dia lihat atau gimana? Aku di lab atau gimana? Karena di Palembang ini sangat kurang kedokterannya kurang itu ya Bun. Entah saya kurang tahu di rumah sakit mana, belum saya pernah coba atau ada atau enggak. Mau ngecek kita ini sakit apa itu sulit, kecuali sakit umum ya kayak ginjal dan sebagainya, itu di sini ya lumayan ya Bun ya. Kalau untuk penyakit langka seperti epidermis bullosa kayaknya tuh belum ada Bun, kecuali kita harus keluar kota ya Bun, atau di Jakarta mungkin pasti sudah lebih berkembang gitu kan. Makanya saya belum tahu jenisnya aja, nggak tahu apa kayak gitu, dari sayanya apa atau anak saya apa itu nggak tahu. Oh seperti itu. Iya. Betul. Nah habis itu ada nggak Bun dulu waktu kecil permasalahan di sekolah atau gimana dalam menghadapi pandangan orang-orang? Kan soalnya kan minim itu pengetahuan mereka, kayak ini ibu sakit apa gitu kok nggak sembuh-sembuh gitu, gimana pandangan mereka? Terus kisah ibu kalau di sekolah dulu gimana? Kalau pandangan mereka tuh dari saya kecil ya Bun, karena itu sangat minim sekali. Awal-awal saya TK itu lumayan dikucilkan ya Bun, karena dikira ini penyakit menular, dikira ini adalah penyakit maaf ya, dulu orang tua saya dibilang itu bapaknya pasti pernah main-main wanita atau laki nggak benar gitu, sehingga dapat keturunan kayak gini. Banyak banget Bun. Jadi orang-orang bilang bahwa penyakit ini adalah penyakit yang aib ya Bun, kalau kita bilang orang bilang Penyakit normal. benar. Penyakit kayak padahal mereka nggak tahu tapi mengejat seperti itu. Jadi waktu TK ya dibilang nggak ada teman, benar. Kalau waktu TK teman saya itu ya orang tua saya, adik-adik saya. Kebetulan yang saya berempat bersaudara, yang kena epidermis bullosa itu saya sendiri. Tunggu ya, saya kira. Jadi yang kena epidermis bullosa itu hanya saya sendiri. Jadi teman-teman saya itu ya keluarga-keluarga dekat saya yang sudah penyakitnya nggak menular dan sebagainya kayak gitu. Waktu TK saya sempat pernah, kalau pengalaman TK ya Bun, pengalaman TK itu saya sempat disisihkan Bun, bahwa ada suatu event gitu ya, suatu event bahwa mereka tuh ada acara di TK tersebut, anak-anak dikumpulkan, diajak bernyanyi, bermain gitu ya. Tapi saya diletakkan di suatu ruangan kelas sendirian, tanpa siapapun nemenin gitu ya, sampai acaranya selesai. Jadi saat itu ya saya beritahu sama orang tua saya bahwa saya kayak giniin mah ini, dan orang tua saya pastinya marah-marah gitu ya, langsung marah-marah dan bilang bahwa ini penyakit nggak menular, bla 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 bla, sampai akhirnya pihak rumah sakit mau minta surat dokter bahwa menyatakan bahwa penyakit ini tidak menular, tidak berbahaya dan sebagainya kayak gitu. Setelah kalau SD lebih banyak lagi. Kalau SD lebih banyak lagi Bun.
dari SD tuh mulai namanya pertemanan ya bun. Makanya saya bilang kalau anak EB ini sulit banget untuk menjalin pertemanan. Bukan mereka yang nggak welcome, tapi orang lingkungannya yang nggak welcome sama si EB-nya gitu ya, sama si anak yang kena EB gitu. Satu, mereka nggak tahu, apalagi zaman saya masih minim banget. Sekarang aja masih banyak yang nggak tahu ya bun ya tentang epidermis bullosa, masih lumayan langka. Apalagi pada saat itu waktu SD itu teman saya cuman bisa itu bukan teman benar-benar gimana ya kalau kita bilang ya, yang deket banget enggak, tapi kalau yang cuma say hi ajak main biasa itu ada gitu. Cuman orang tua mereka itu bilang gak usah deket-deket sama ini, nanti kamu itu. Jadi malah pernah saya dikucilkan karena kalau anak epidermis bullosa itu kan dulu saya lumayan parah bun. Jadi kondisi saya tuh lumayan parah, bulahnya lumayan banyak ya di daerah tubuh gitu ya. Waktu saya SD itu pecah ya, ketika kita SD kita sekolah, kita pecah di sekolah. Itu kan suatu nggak terduga, apalagi waktu zaman dulu pengobatan orang tua saya itu nggak tahu pun bagaimana, nggak kayak enaknya sekarang ya yang saya sudah rasain itu. Dulu itu ada bulah itu kami nggak pecahin, kita nggak tahu kita harus apain. Dulu malah nusuk bulahnya itu dengan duri jeruk gitu bun, tau nggak? Ada ya, jeruk itu durinya kita petik, kita tusuk, itu pun kalau bulanya udah gede. Jadi waktu di sekolah kita karena kondisi ada beberapa bula yang nggak kita pecahin, pecah bun. Dia ngeluarin bau lah ya bun ya. Di situ saya dikatain lah. Cairan itu bau. Iya benar bun. Jadi entah itu mungkin sudah infeksi ya, karena kita dulu kan nggak tahu ya bun ya. Entah itu udah infeksi, entah apa, kita nggak tahu cara penanganannya. Jadi mereka katain saya bau, saya pernah nangis di dalam kelas. Makanya ketika saya punya anak Syakir, saya mau sekolahin, saya kuat nggak ya saya ngadepin itu. Bukan Syakirnya kuat atau enggak, tapi sayanya kuat atau enggak, karena saya sudah mengalami atau sudah merasakan bagaimana sih sulitnya kita beradaptasi, bagaimana sulitnya kita membangun sosial kita di lingkungan kita kayak gitu. Itu waktu SD tuh bukan hanya itu, banyak banget ya kalau mau diceritain, panjang dong nantinya ya bun ya. Jadi kalau waktu SD itu selain itu kita berjalan, kita kan kalau jalan untuk anak-anak epidermis bullosa itu nggak normal ya bun, karena kondisinya ya yang pada saat itu, apalagi saya nggak tahu bahwa cara nusuknya gimana yang benar, kalau infeksi gimana cara mengatasinya, kita nggak tahu. Ketika saya jalan yang tidak normal, itu dikatain sama lingkungan, sama kelas-kelas kayak gitu. Guru-guru pun sebenarnya, kalau guru-guru pun itu saya nggak bisa mengikuti yang namanya olahraga. Wajar dong kalau anak epidermis bullosa itu nggak bisa mengikuti pelajaran olahraga ya bun ya. Ya, jadi di situ guru-guru ada yang memanfaatkan dengan cara, nanti kalau kamu nggak ikut olahraga, kamu harus kirim alat-alat ATK, alat-alat kesehatan gitu. Jadi setiap bulan mama saya tuh beli alat-alat ATK untuk si guru itu, bukannya untuk sekolah ya, itu untuk gurunya. Makanya untuk pribadi bun, makanya orang tua saya tuh lumayan gimana ya bun, untuk lumayan kuat untuk menghadapi memiliki anak yang epidermis bullosa. Di saat itu dia nggak tahu apa-apa dan dia harus berjuang demi anaknya, itu lumayan, saya akui mama saya hebat banget sih bun. Setelah itu SD tuh lumayan panjang, kita banyak sekali bulian. Alhamdulillah saya memiliki 1-2 sahabat. Makanya kalau kita sudah anak EB itu, apabila sudah ada teman, dia bakalan menjaga pertemanan itu. Ketika SMP, kalau
SMP itu lumayan berat juga, Bun. Di situ lebih berat lagi. Kenapa? Waktu SMP itu paling memorable banget untuk saya. Karena SMP itu dimana anak-anak sudah mengenal yang namanya apa ya? Media. Pada saat itu ya, mengenal media, mengenal HP, mengenal pasangan pada saat SMP kan. Jadi pada saat SMP itu ya mereka lagi sibuk. Benar, lagi sibuk-sibuknya mereka dengan mempercantik diri, ini kayak gitu. Sedangkan di situ juga lagi membangun bahwa saya ini hebat loh ketika SMP. Saya ini hebat. Saya ini geng-geng mulai ada pada saat SMP itu, geng-geng wanita-wanita yang hits lah ya istilahnya ya. Iya. Yang mempengaruhi kelas gitu kan. Nah di situ sih yang saya benar-benar sendiri banget sih pada saat SMP. Itu parahnya sih. Ketika SMP saya dijauhin. Pernah saya yang namanya wajar ya kalau kita suka-suka sama seorang cowok ya. Jadi ada teman saya tuh tahu kayak gitu. Kita suka sama itu. Di situ orang mulai cowok itu malah ngatain kita. Itu sakit banget sih, Bun. Jadi cowoknya ngatain kita bahwa apa sih kamu nih penyakitan aja mau deket-deket kayak gitu. Itu dia melalui temennya kasih tahu saya. Jadi lumayan banyak banget, Bun. Kalau SMA, alhamdulillah SMA di situ sudah banyak pertemanan sudah welcome ya, Bun. Mungkin sudah mulai ngerti kondisi dia tidak berbahaya. Tapi setiap saya masuk SD SMP itu pasti menggunakan surat keterangan bahwa penyakit kita itu tidak menular. Itu kebetulan ayah saya bekerja di sebuah perusahaan. Itu ada dokter pribadi, dokter perusahaan gitu ya. Jadi kita mintanya di sana, padahal mereka tidak ngecek kita secara utuh ya, tapi mereka cuma buatin surat aja bahwa kalau penyakit ini tidak menular. Kayak gitu. Jadi setiap saya mau masuk sekolah itu saya menggunakan surat tersebut. Jadi lumayan. Suratnya dikasih tahukan ke teman-teman atau ke guru seperti itu? Suratnya itu kita kasih sama kepala sekolahnya. Kepala sekolah langsung memberitahu ke sama guru-guru, baru bisa dikasih tahu ke sama wali-wali murid masing-masing. Apa itu bawa surat keterangan kalau sakitnya itu tidak menular itu waktu anak masuk sekolah atau setiap minggu atau gimana gitu? Enggak sih, Bun, kalau itu pas awal mau masuk sekolah aja. Jadi awal kita mau masuk sekolah kita kasih surat tersebut. Malah ada satu sekolah yang nggak bisa terima kita di sekolahan, nggak bisa terima bahwa kondisi kita seperti ini, jadi disuruh cari sekolahan lain. Itu juga pernah. Maaf Bu, ini takutnya nanti wali murid kayak gini, dia alasannya macam-macam ya, berbagai alasan. Akhirnya kita coba ya mencari sekolah lain kayak gitu. Tunggu ya, Bun ya. Ya. Apa nih? Oke. Halo Tante. Hai Syaki. Halo. Halo. Hari ini kamu sudah makan? Sehat Tante. Oke, Ibu, kita kembali lagi ke topik ya, Ibu. Apa yang paling berkesan yang orang tua Anda lakukan untuk menghadapi krisis kepercayaan diri? Apa Bu? Ada nggak sesuatu yang berkesan yang dilakukan orang tua Ibu untuk membangun kepercayaan diri Ibu? Itu banyak banget ya, Bun. Kalau untuk membangun kepercayaan diri anak, apalagi dalam kondisi yang sakit, itu harus sangat dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena pada saat inilah anak lebih sensitif, dimana dia ngerasa tidak normal, tidak sama seperti teman-temannya.
dia harus berjuang ketika dia di sekolah sendirian tanpa orang tua, itu berat sekali. Pesan orang tua saya itu yang paling saya tanamkan sama diri saya itu adalah biarin orang mau katain kita apa aja, biar orang mau bilang kita kayak gimana aja, ya mau bilangin kita gimana aja, yang penting kita tunjukin sama mereka bahwa satu aja, bahwa kita itu bisa berjuang lebih hebat dari mereka. Kalau kita itu bisa maju, bisa sukses lebih dari mereka. Kayak gitu sih. Jadi itu kayak nanamin diri saya bahwa saya harus lebih kuat, saya harus bisa hebat, dan saya harus bisa hadepin yang mereka katain kayak gitu. Hebat. Iya. Saya ajukan satu pertanyaan lagi. Bagaimana Ibu menemukan pasangan Ibu? Kalau menemukan pasangan itu lumayan sulit ya Bun, kalau untuk anak-anak epidermis bullosa. Tapi yang jelas ini intinya kita harus percaya diri, itu yang paling penting. Kepercayaan diri itu penting sekali. Kita jangan tunjukin bahwa kita ini anak yang penuh kekurangan, anak yang lemah. Kita jangan tunjukin itu, tapi kita tunjukin bahwa kita ini sama, kita mempunyai inner beauty masing-masing. Entah kita emang misalkan kita kondisi kita seperti ini, walaupun kita nggak cantik sama seperti orang, tapi kita tunjukin kebaikan kita, sehingga daya tarik itu kan bisa macam-macam ya Bun ya. Nggak semua harus fisik daya tarik seseorang itu. Makanya ketika saya pertama kali kenal sama pasangan saya itu saya bilang, kamu suka saya kenapa? Yang jelas dia bilang karena dia suka saya itu karena Allah. Itu sih poin utama, karena dia bilang dia suka sama saya itu karena Allah. Saya nggak menilai kamu dari fisik kamu, nggak menilai kamu dari kondisi kamu, harta kamu, apapun itu, tapi dia mau cintain saya itu karena Allah. Jadi di saat itu saya berjuang untuk meyakinin orang tua saya, karena itu salah satu hal yang sangat sulit Bun, ketika meyakini orang tua saya untuk menikah. Apalagi ada seorang itu, saya bilang saya itu kenal sama suami saya itu cuman 3 bulan. 3 bulan itu dia langsung lamar ke orang tua. 3 bulan itu dia langsung lamar ke orang tua. Dia langsung meyakinkan orang tua saya bahwa siap menikahi saya pada saat itu. Setelah dia 3 bulan kenal, itu kan orang tua saya nggak langsung menerima, karena kalau rasain aja ya Bun ya, kita sebagai orang tua anak EB, ketika ada pasangan yang mau deket atau ngelamar anak kita, apakah dia sungguh-sungguh? Iya. Apakah dia nggak ada maksud? Ya. Gitu. Saya akan berpikir kayak kan gini, kayak merawat anak EB itu kan butuh ekstra kesabarannya. Apa kita bisa kayak memberikan anak kita yang berharga untuk seseorang yang baru kita kenal, terus apa dia bisa mengayomi kita, kayak merawat kita saat kita sakit. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi orang tua mungkin krisis kepercayaan ke orang lain ya. Betul banget. Jadi orang tua sangat krisis kepercayaan kepada orang lain. Apakah dia bisa menerima anak saya ketika sakit, atau dia mau ketika anak saya sehat saja, ketika sakit nanti anak saya ditinggal. Di situ kan, apalagi ketika itu orang tua saya malah pernah bilang seperti ini, katanya, mending kamu tidak usah menikah sama sekali seumur hidup, daripada kamu harus daripada mama lihat kamu disakitin orang.
kayak gitu. Jadi mending kamu gak usah menikah sama itu. Mungkin anak EB ada ya, ibu-ibu EB, anaknya yang EB merasakan seperti itu. Mending anak saya gak usah nikah daripada anak saya harus disakitin gitu ya Bun ya. Ya. Makanya pada saat itu suami saya itu sempat ngobrol sama orang tuanya. Sama itu salah satu yang sangat lumayan menyedihkan juga Bun. Ketika suami ngobrol sama orang tuanya bahwa calonnya dia itu memiliki penyakit. Itu sesuatu yang sangat berat. Berat sekali Bun. Katanya keluarganya mampu menerima Mbak Ayu ya. Alhamdulillah mereka menerima, tapi sebenarnya lumayan mereka berpikir panjang kayak gitu Bun. Dia sempat menanyain sama anak dia, bukan nggak percaya sama saya, dia lebih nggak percaya sama anaknya kayak gitu. Apakah kamu sanggup merawat anak ini dengan kondisi seperti ini? Jangan sampai kamu menyakitin anak orang. Seperti itu sih Bun. Kalau mertua saya bilang kayak gitu. Makanya saya lumayan alhamdulillah bahwa mertua saya tuh bukan mikirin anaknya atau kayak gimana ya Bun. Makanya dia mikirin kita, takut juga kita anaknya nyakitin anak orang lain. Jadi alhamdulillah setelah keputusan yang panjang lumayan, setelah itu orang tuanya setuju, saya bertemu sama orang tuanya. Welcome ya, orang tuanya sangat welcome sekali dengan saya, bertanya secara seperti biasa, tapi orang tua sayanya yang masih belum bisa menerima. Orang tua saya yang masih belum menerima sampai orang tua saya bilang, mama nggak bisa mutusin ini, kamu coba tanya sama nenek kamu. Karena saya waktu dilahirkan itu nenek saya yang rawat. Jadi awal-awal saya lahir itu nenek saya yang merawat saya sampai kalau mau mandi itu airnya harus dimasak. Kalau mau cuci baju saya tuh harus direbus oleh kakek saya. Jadi baju saya itu harus direbus. Kalau mama saya makan aneh-aneh itu pasti dimarah. Jangan-jangan dia ini keluar, karena nggak tahu ya penyakit apa. Bulanya ini keluarnya karena kamu ini makan sembarangan, kata kakek saya seperti itu. Padahal bukan itu ya Bun ya. Jangan-jangan itu, jadi penuh jangan-jangan. Makanya saya nggak ASI Bun. Jadi pada saat itu saya nggak ASI karena kakek saya bilang takutnya dari makanan mama saya yang sembarangan sehingga kulit saya ini nambah parah, katanya kayak gitu. Sehingga nambah parah. Jadi pada saat itu keputusan saya mau menikah pun saya diberikan kepada kakek sama nenek saya. Alhamdulillah kakek nenek saya bilang oke, bagus, bisa bertanggung jawab, mencintai kita apa adanya, dan menikah sampai sekarang. Aku tuh pernah dulu waktu awal-awal lahirin kayak jadi air susuku beracun. Aku pikir kenapa? Itu juga saya alamin Bun. Itu saya alami juga ketika saya lahir Syakir. Saya juga nggak ngasihin Syakir. Itu makanya saya penyesalan yang sangat dalam ketika saya nggak bisa memberikan ASI kepada Syakir. Pada saat itu saya pikir Syakirnya sakit seperti ini karena air susu saya. Jadi pada saat itu saya memutuskan coba kita stop ASI saya gitu kan. Coba saya stop ASI saya, kali saja Syakir bisa sembuh, kali saja Syakir kulitnya nggak keluar lagi kayak gitu kan. Ternyata enggak, bukan karena itu, tapi keburu Syakirnya sudah nggak mau, sudah bingung puting. Keburu Syakirnya sudah bingung puting, dia sudah nggak mau, sudah kebiasa pakai dot, jadi sehingga dia nggak bisa lagi kita mau paksa untuk nenen gitu. Apa Bun? Pengalaman saat hamil dan melahirkan
pada saat hamil itu adalah sesuatu yang sangat saya herankan ya Bun. Pada saat hamil saya walaupun ketika saya menikah itu kondisi saya emang benar-benar bersih, alhamdulillah, itu mukjizat banget bagi saya. Karena sebelum saya menikah, selama saya kuliah itu pasti ada yang namanya fase saya sakit, fase saya bulannya tumbuh. Pasti itu ketika saya selama saya dari lahir sampai lumayan parah, ketika SMP sampai kuliah itu pasti lumayan banyak Bun tumbuhnya. Tapi ketika saya menikah itu hilang semua hampir, kecuali bagian kaki, bagian tumpuan kaki ya, bagian telapak kaki. Jida lagi beli ke rumah sakit, tunggu ya. Nah, jadi ketika itu cuman bagian tumpuan kaki saja yang ada pada saat itu. Saya juga heran. Alhamdulillah, walaupun kita gosok-gosok tangan kita, kayak kita garuk seperti biasa orang normal, alhamdulillah nggak tumbuh lagi. Saya pikir saya sudah sembuh ya Bun ya. Saya sudah sembuh setelah saya selesai menikah sebulan 2 bulan. Itu tiba-tiba ada lagi, ternyata nggak sembuh. Ternyata nggak sembuh. Setelah itu tuh ketika saya hamil sama Bun, sebersihnya, dan saya di bagian kaki pun nggak tumbuh ketika saya hamil. Iya, makanya tuh saya suatu yang saya jarang sakit. Itu suatu yang sangat mukjizat banget ketika saya hamil Syakir. Maka saya nggak ada kepikiran bahwa anak saya bakal mengidap epidemus bullosa juga pada saat itu. Jadi saya hamil seperti normal, saya sembuh, saya sehat, makan juga secara normal. Cuman pada saat itu Bebe Syakir berat badan di kandungan itu sulit naik. Berat badan di kandungan itu sulit naik. Dan setelah sulit naik itu saya bingung kenapa ya, karena dibilang sama dokternya coba makan makanan yang berprotein tinggi. Ya sudah, di situ saya disuruh makan telur sehari itu 4 butir. Sehari itu 4 butir telur dan makan daging, pokoknya berprotein ya Bun ya. Pada saat itu disuruh dokter, tapi masih sulit naiknya. Cuman gitu sih. Waktu pengalaman saya waktu Syakir nggak ada firasat bahwa bakal memiliki anak yang sama. Cuman karena berat badannya nggak naik. Apa Waktu hamil itu ibu itu USG yang 4D yang bisa kelihatan bayinya itu pakai itu nggak? Iya, benar. Jadi waktu saya pakai 4D, itu sehat Bun, sehat. Malah saya sempat menanya nih, waktu saya usia kandungan 7 bulan atau kurang lebih ya 6-7 bulanan kayak gitu, saya tanya sama dokter, dok, apakah anak saya itu memiliki keturunan seperti saya, penyakitnya sama seperti saya pernah tanya itu. Kata dokter, enggak kok, aman kok, sehat anak ibu sehat, anaknya bagus, hasil USG bagus. Makanya saya enggak, setelah itu ya saya tenang, kita nggak ada pikiran lagi setelah itu bahwa anak kita bakal sehat. Kayak gitu aja sih. Saya cuma mikirin kenapa berat badannya nggak naik-naik aja gitu. Jadi saya fokus minum vitamin, protein di saat itu. Saya banyakin makan daging dan sebagainya. Naiknya juga nggak signifikan sampai HPL, bukan HPL ya. Malah Syakir ini lahir sebelum HPL 8 bulan lebih 2 mingguan lah, 8 bulan 2 minggu kayak gitu. 8 bulan 2 minggu Syakir lahir itu karena pecah ketuban dini. Pada saat itu pecah ketuban dini, di situ juga saya bersyukur, bukan pecah ketubannya, saya bersyukur karena Syakir akhirnya lahir sesar. Kenapa? Karena saya itu ingin banget kalau lahirnya normal, dan orang-orang bilang nanti kamu lahir normal aja, itu kan ya. Kebanyakan orang-orang menyarankan seperti itu.
kebanyakan orang-orang menyarankan bahwa kita harus lahir secara normal. Itu bagus, nanti ini kamu pemulihannya lebih gampang dan sebagainya kayak gitu kan ya. Tapi setelah Syakir lahir secara sesar, saya lebih bersyukur lagi. Karena saya ingat mama saya ketika saya melahirin saya secara normal itu kulit saya habis. Kulit saya dari bagian sini kecuali wajah ya, kecuali dari bagian pundak sampai kaki itu sebelah habis kulitnya. Entah ketarik, entah gimana, pokoknya habis. Makanya karena kan kalau sesar kalau normal dia sempit ya, Bun. Iya, jadi kan itu gesek-gesek gitu kan. Ya ampun. Iya benar. Makanya pada saat itu mungkin karena itu setelah kami bahas sama mama saya setelah saya lahiran, mungkin karena itu ketika lahir saya kulitnya nggak ada sebelah kayak gitu. Makanya Syakir lahir secara sesar dengan nggak ada kondisi yang luka pada saat itu. Karena sesar tadi ya Bun, nggak ada yang luka, cuman ketika dokter karena dia kurang bulan, kata dokternya dia minum air ketuban, jadi dia harus diimpus. Pada saat itu dia diimpus di bagian tangan, ternyata nggak tahu juga kenapa kalau anak EB ini susah banget cari nadi, bener nggak Bun? Cari nadinya susah sekali cari nadi. Jadi Syakir tuh dia coba di tangan itu nggak dapet, akhirnya dibuka dan kulitnya ikut Bun. Waduh, di situ saya sakit banget Bun. Ketika kulitnya ikut itu belum diberitahu dokter bahwa kulitnya ikut. Setelah itu di bagian kiri, tangan kiri juga sama, nggak ketemu, dicabut lagi oleh dokternya. Dan di kaki juga, kanan kiri juga dicabut kayak gitu. Sampai akhirnya dokter bilang, disuruh ketemu kan sama lihat anaknya. Kok anak saya tangannya kulitnya sobek dok, kata saya. Kayak gitu. Iya bu, nanti karena nadinya nggak ketemu, bla 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 kayak gitu ya. Dia cari alasan karena sulit menemukan nadi si anak tadi. Saya coba kiri kanan, kenapa nggak bilang, kenapa nggak persetujuan saya apabila anak saya sudah mengalami luka. Karena kan kalau sekali anak kita luka, kasih tahu dong sama orang tuanya, bu ini anaknya nggak bisa ketemu nadinya, dan ketika kami cabut dia sobek. Ini nggak sampai 4 kali percobaan mereka baru kasih tahu, dan mereka minta izin baru ketika setelah 4 kali percobaan baru mereka minta izin bahwa mau dicoba di kepala juga. Pada saat itu saya langsung marah-marah, saya nggak izinin anak saya untuk diberi impusan di bagian kepala, kata saya. Walaupun anak saya pada saat itu katanya minum air ketuban ya, perlu antiseptik, entah kayak gitu ya, pokoknya harus dikasih obat. Tapi mau dikasih obat Bun, nggak usah katanya. Saya bilang saya nggak usah dikasih obat apa-apa, saya keluarin anak saya secara paksa. Secara paksa, dan saya buat surat keterangan bahwa saya membawa pulang anak saya secara paksa pada saat itu. Sangat itu ya. Ya, memang anak-anak EB seperti itu. Kalau Jihan dulu itu kayak sering banget pembuluh darahnya pecah. Jadi pembuluh darahnya selalu pecah ketika diganti infus atau gimana ditusuk, itu pembuluh darahnya pecah. Terus aku bingung kayak, ini kenapa kok biru-biru ini dok, ini gimana? Gak apa-apa bu, itu kan kalau anak kecil pembuluh darahnya pecah nggak apa-apa, nanti bisa balik lagi lah pembuluh darahnya gitu kan. Gitu. Saya ingatkan sekali lagi untuk para penonton live, karena perban itu mahal, diharapkan kalau itu bisa disisihkan untuk komunitas EB kita. Bisa inbox kita di Instagram Suara Kupu-Kupu. Sedikit banyak akan sangat membantu bagi kita, komunitas kita ya. Baik, sekarang saya akan membacakan chat dan pertanyaan dari ibu-ibu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mutia. Maaf menanyakan hal sensitif, soal seks itu ketika berhubungan apakah juga menyebabkan luka? Pada saat itu alhamdulillah enggak ya Bun, karena saya bilang tadi ketika saya
ketika saya nikah itu benar-benar sehat, benar-benar sehat, kondisi fisik sehat, kondisi yang lainnya juga sehat. Alhamdulillah enggak sih. Sampai saya walaupun ketika sudah menikah itu tumbuhnya enggak terlalu banyak seperti biasa. Itu pun sedikit sekali kayak gitu. Iya, itu hormon apa? Hati senang ya, mempengaruhi juga. Iya, benar, mungkin kayak gitu. Makanya anak-anak EB itu harus selalu senang, harus selalu happy, harus selalu senang sehingga dia lebih kuat, lebih kuat kita daripada penyakitnya kayak gitu. Ya, kita harus kayak berjuang kayak aku nggak boleh kalah dengan penyakit ini. Supaya semakin kita mempunyai semangat untuk berjuang, semakin kalah juga itu penyakit. Betul, betul banget, Bun. Ada pengaruh juga dari imun kita, pikiran positif kita seperti itu. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Dinda. Maaf Bu Ayu lepuhnya di bagian mana saja ya Bu? Kalau waktu lahir seluruh tubuh. Malah kalau waktu saya masih kecil ya, waktu umur dari baru lahir sampai SMA lah ya, kita anggap ya dari SMA itu seluruh tubuh, Bun. Seluruh tubuh. Malah kalau dulu karena kita nggak tahu, jadi sampai besarnya tuh sebesar bola apa ya, bola pokoknya gede lah ya, pokoknya lumayan gede. Kita nggak pecah-pecahin, dan itu pun kita nggak tahu setelah kita pecahin itu lukanya lumayan gede, karena kita simpen kan, kita nggak tahu kan ya Bun ya, sudah infeksi sudah gede kita baru pecahin, bukan kita pecahin ya, dia pecah sendirinya terkadang kayak gitu. Nah itu makanya sampai seluruh tubuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bersih. Itu makanya tadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk imun kita sendiri. Makanya iya. Jadi kalau anak-anak sudah gede, sudah besar, jangan biasain mereka untuk menyimpan stres. Jadi itu kunci orang tua saya. Jangan biasain mereka menyimpan stres. Setiap pulang sekolah, ceritain, keluarin. Makanya saya tuh dibiasain orang tua untuk siapa aja yang ganggu kamu, siapa aja itu cerita. Jadi mama yang bisa hadapin kayak gitu, mama yang bisa ngatasinnya. Jadi kamu nggak boleh nyimpen stres. Oh seperti itu. Ya ini catatan ya buat ibu-ibu. Kalau anaknya sudah mulai dewasa, dibiasakan pulang sekolah ditanya, adik tadi di sekolah ngapain aja? Jujur sama mama gini seperti itu. Betul banget. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurma. Uma, di gigi ada gangguan nggak ya? Kalau gigi itu seperti yang pernah saya baca di grup ini ya Bun ya, di Instagram Suara Kupu-Kupu ya, bahwa di gigi itu pasti tekstur gigi kita itu nggak rata. Rata-rata kebanyakan tekstur nih ya Bun ya, kelihatan ya? Oh iya kelihatan. Jadi tekstur gigi itu nggak rata Bun. Kebanyakan juga seperti itu. Anak-anak EB lainnya tuh memiliki tekstur gigi yang nggak rata. Itu salah satunya. Yang kedua itu sering mengalami gusi bengkak atau ada bula di gusi. Oh iya. Walaupun alhamdulillah udah nggak pernah lagi ya Bun. Waktu dulu emang sering sekali ada bula di gusi, di pinggir-pinggir bibir ya, gusi kayak gitu. Itu sih yang setelah itu lumayan rapuh giginya lumayan rapuh, seperti itu sih. Itu ya. Ini ada pertanyaan lagi, itu kondisi setelah sesar itu lukanya gimana? Ada bulanya atau gimana? Iya betul. Karena setelah sesar itu lumayan gatel di bagian yang namanya bekas luka ya, lumayan gatel di bagian perut, apalagi ketika yang ibu-ibu sudah pernah melahirkan pasti perutnya ngeleber ya. nutupin bekas luka dan keringetan pasti ya, keringetan. Jadi kumannya tuh sering sekali menumpuk dan sering ada bulanya. Oh gitu. Iya. Itu matanya ibu apain? Kalau biasanya itu
karena waktu itu belum tahu juga, masih tetap masih belum tahu tetap cara pengobatannya. Saya biarin aja sampai dia pecah. Setelah dia pecah ya kasih obat seadanya. Pada saat itu Syakir pada saat itu Syakir sudah dikasih dokter yang itu NaCl ya, untuk pembersih ya. NaCl kalau untuk anak EB itu untuk membersihin NaCl. Iya. Jadi saya pakai itu pada saat itu. Oh, seperti itu ya. Baik, apakah ada sekali lagi yang bertanya? Saya tunggu sebentar untuk pertanyaan terakhir ya. Iya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Bu Ayu. Mungkin ada pesan untuk masyarakat dan juga penderita EB kita supaya mereka kayak lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terus lebih percaya kalau aku kedepannya itu tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja, dan aku berhak untuk menikmati hidup yang biasa gitu, yang normal. Kira-kira apa itu pesannya? Pesan untuk anak-anak EB yang lainnya, percaya bahwa kita ini cantik, kita ini hebat, kita ini bisa. Jadi jangan takut bahwa kita serba takut untuk menghadapi ke depan, itu jangan. Kita coba. Saya itu Bun, kalau mau cerita sedikit, saya itu semua komunitas sekolah gitu ya, di kampus juga kayak gitu. Saya ikutin dari Rohis, ada juga kalau di sekolah tuh himpunan mahasiswa, itu saya ikutin semua Bun. Itu menunjukkan bahwa saya sama seperti kalian, dan apa yang kalian suka kalian bisa gali karena kalian hebat. Jadi percaya aja dengan diri kalian kalau kalian tuh hebat, kalian tuh bisa ya. Jadi jangan takut dengan kondisi kita seperti ini, kita harus tunjukin sama mereka sehingga mereka respect sama kita. Kayak gitu sih Bu. Baik, jadi kesimpulan dari kisah Ibu Ayu ini, kalian jangan menyerah dengan EB. Kita harus tetap semangat, jangan biarkan EB mematikan rasa kepercayaan diri kita. Betul. Oke? Baik, sekali lagi saya ajak berdonatur. Bagi yang memiliki rezeki lebih, bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk kita komunitas EB, nanti bisa inbox di kita ya. Berapapun nominalnya itu akan sangat membantu karena kita membutuhkan perban setiap harinya, dan itu pun tidak murah. Jadi memang mahal, seperti itu. Mahal, dan kita agak kesulitan juga untuk mendapatkannya ya, yang cocok. Kita kan harus cari-cari yang cocok yang mana, seperti itu. Anak EB itu sulit ya Bun untuk memiliki perban yang emang benar-benar cocok. Ada yang nggak cocok dan harus ganti lagi, dan harganya nggak mahal Bun. Oh, harganya nggak murah. Harganya sangat nggak murah. Iya, seperti itu. Dan akhirnya kita sudah sampai di ujung itu ya, live kita. Terima kasih sudah menemani live saya, dan itu memberi banyak sekali masukan-masukan untuk kita. Terus terima kasih untuk berbagi pengalamannya gitu. Semoga tipsnya juga bermanfaat untuk ibu-ibu yang menonton live kita ya. Ada lagi kita bahas ya, bagaimana cara mengatasi mental anak dari Mbak Mutia. Bagaimana cara mengatasi mental anak ini dari Mbak Mutia? Mental anak, kalau untuk mengatasi mental anak itu ya dari dini ya Bun. Kita yang namanya orang tua itu jangan pernah yang namanya melarang anak untuk menegur orang, untuk bermain, bebaskan. Jadi sehingga kalau mereka sudah terbiasa sama lingkungan, sudah terbiasa dengan tekanan kataan orang gitu ya, jadi kita juga beri kekuatan. Walaupun dia sudah ditekan, kita harus kasih support lagi, kita kasih dorongan sama mereka bahwa mereka tuh bisa, jadi mereka tetap berani. Jadi mental anak dididik itu emang dari dini.
dari kecil, dari mereka kecil yang sudah dibiasakan untuk berani, sudah dibiasakan untuk bisa menghadapi sesuatu. Insya Allah mereka lebih kuat sih Bun. Ya, jadi tipsnya seperti itu ya Ibu Mutia. Ya, karena waktu kita sudah mepet ini, terima kasih untuk tipsnya Ibu Ayu. Semoga bermanfaat dan membantu untuk yang live nonton live kita hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu. Kita live-nya hari Rabu sama Sabtu. Salam hangat sahabat kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.